Pemirsa, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengusulkan saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres dihilangkan atau dikurangi porsinya. Ya, Derajat Wibowo selaku anggota Dewan Pakar TKN Gibran pemirsa menyampaikan usulannya dalam rapat tim sukses Capres-Cawapres itu dengan KPU. Lantas apa tujuan usul ini agar kandidat Capres-Cawapres memiliki lebih banyak dalam waktu memaparkan program tapi tidak ada saling sanggah pemirsa. Apakah ketiga tim pasangan Capres-Cawapres ini kira-kira akan menyetujui usulan ini? Apa yang akan terjadi dengan debat Cawapres yang tak diikuti oleh saling sanggah ini pemirsa? Bersama kami saat ini telah bergabung ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Bung Panda Nababan. Selamat sore Bung Panda. Sore. Kemudian juga ada anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran yang mengusulkan tadi mekanisme debatnya itu ada Pak Derajat Wibowo. Selamat sore Pak Derajat. Dan juga sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Timnas Amin yaitu ada Sudirman Said yang sampai sekarang masih kami tunggu kehadirannya. Pertama saya ingin yang mengusulkan terlebih dahulu deh, apa urgensinya sih mengadakan debat seperti itu kalau hanya menyampaikan gagasan? Namanya kan bukan debat Bang, namanya itu pidato. Ya, jadi ini terlalu banyak misinformasi dan pelintiran yang akhirnya berubah dari fakta yang ada. Jadi saya establish the fact first lah ya. Faktanya itu adalah pada tanggal 29 November itu ada pertemuan FGD istilahnya antara KPU dengan wakil dari tim semua calon. Saya sendiri nggak ikut hadir sebenarnya karena saya waktu itu ditugaskan di Indonesian Economic Forum. Jadi tugas saya memang lebih banyak Pak tampil luar, saya nggak ikut hadir. Dari tim kami ada 6 orang itu dipimpin oleh Pak Burhanuddin Abdullah. Nah, di dalam rapat itu setelah KPU membuka menyampaikan paparan, kemudian masing-masing tim diberi kesempatan menyampaikan usulan. Paslon nomor 1 menyampaikan usulan adalah salah satu usulannya agar dalam setiap debat itu Capres dan Cawapres dihadirkan. Kemudian di dalam catatan kami ada sebutan porsi bicaranya silahkan diatur KPU. Jadi itu usulannya. Nah, kemudian usulan lain lalu ketika giliran tim kami Pak Burhan menyampaikan pertama itu kami setuju debat diadakan di Jakarta. Kedua, kami menyetujui usulan dari paslon 1. Yang ketiga, Pak Burhan mempertanyakan apakah perdebatan itu perlu banyak saling sanggah. Ya, karena waktunya itu sangat mepet. Jadi bagaimana kalau itu lebih diperbanyak untuk pendalaman visi misi dan kebijakan dari paslon. Memang kami ada keinginan karena Prabowo Gibran ini mempunyai banyak inisiatif yang nggak dimiliki oleh pasangan lain. Ya, contohnya kita harus banyak menjelaskan soal makan siang gratis, susu gratis, hilirisasi. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau waktu untuk menjelaskan itu lebih panjang. Tapi kita nggak usul menghilangkan, dikurangi, ya kalau bisa dihilangkan boleh juga gitu. Jadi isinya sebenarnya bukan usulan yang ini sesuatu usulan yang harus ngotot banget enggak. Cuman usulan untuk memperbaiki format debat supaya masyarakat itu lebih mempunyai informasi tentang program apa. Karena kan kita sering mendengar debat antar politisi, debat antar tokoh, itu akhirnya jadi saling silang, jadi debat kusir yang nggak karu-karuan. Masyarakat memperoleh tontonan, tapi substansinya kan jadi hilang. Nah, kita pengen substansinya itu lebih tampak. Nanti saya kasih contohnya ya. Nah, dengan format usulan yang bukan usulan yang ngotot banget, usulan sekedar Pak Burhan kan teknokrat ya. Jadi usulan yang sebenarnya lebih sifat substantif. Nah, setelah itu pada saat penutupan usulan itu nggak kita ulangi. Tapi setiap paslon intinya mengusulkan. Coba kita dengarkan dulu dari Bang Panda. Bang Panda, apakah sepakat ada usulan yang keluar dari timnya Prabowo Gibran bahwa kalau untuk format saling sanggah, kalau bisa ya Mas Derajat bahasanya, dihilangkan saja supaya bisa substansinya dapat. Bang Panda. Aku itu terus terang heran. Kenapa soal yang begitu sederhana dengan bahasa Indonesia yang sederhana ditafsir-tafsirkan dengan definisi yang sak sukanya. Maksud saya begini, ya debat. Nanti ada muatan sanggah, ada muatan bertengkar, ada muatan apa, ngapain tuh dianalisa? Biarlah berdebat apa adanya, kan moderator ada. Iya kan? Kenapa mesti diatur-atur ini? Buat Ganjar Mahfud, mau cara style apapun nggak ada masalah. Gitu loh. Tetapi kalau itu kemudian sangat memalukan di depan rakyat, itu diatur-atur, ketahuan. Sepertinya mau melindungi seseorang yang nggak punya kemampuan berdebat, ya kan? Mengelakkan supaya jangan apa, gitu loh. Saya pikir biasa aja seperti tahun yang lalu. Itu berjalan bagus, waktu zaman SBY juga berjalan bagus.
Ya, waktu yang terakhir ini juga 2 kali Jokowi ikut berdebat, berjalan bagus. Nggak pernah ada pembicaraan diskusi seperti ini gitu loh. Loh, ini menurut saya jangan kemudian ditafsir-tafsirkan apa lagi. Janganlah saling menyangga, janganlah jadi debat kusir, jangan lagi nanti ketahuan kualitasnya. Ya debat-debat gitu loh. Oke. Jadi Baik. nanti dibuka itu kamus besar apa itu debat gitu loh. Oke, nanti ini harus ditanggapi juga sama Pak Derajat Wibowo. Jangan-jangan takut nih kalau ada debat saling sanggah. Karena tadi disampaikan Bung Panda, debat itu ya memang kita beradu gagasan, saling sanggah, begitu saling menyerang dimanapun format debat seperti itu. Apakah mungkin ada rasa takut kayak Bang Panda bilang tadi, tapi nanti dijawab. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Derajat. Apakah betul karena takut? Itulah, jadi terlalu banyak prasangka buruk, terlalu banyak pelintiran, sehingga akhirnya jadi gaduh. Saya kasih contoh deh, saya kemarin bicara tentang hilirisasi ya di CSIS. Yang saya sampaikan itu sangat clear, kemudian Mbak Mari Pangestu, mantan Mendak, menanyakan apakah untuk produk-produk lain setelah nikel, itu akan larangan ekspor akan jadi andalan. Saya jawab tentu saja tidak. Yang saya sampaikan adalah sesuai dengan roadmap hilirisasi yang disiapkan oleh BKPM. Ya, itu saya sampaikan seperti itu. Kemudian karena kebetulan Indef dan saya ikut membantu menyusun roadmap itu, jadi tahu betul. Nah, tapi pelintiran yang muncul macam-macam. Di salah satu tim disebut bahwa saya sepakat dengan tim itu bahwa nikel, hilirisasi nikel akan dirubah, akan segala macam. Pelintirannya macam-macam. Nah, orang yang paling tepat untuk menjelaskan program itu adalah capres dan cawapres. Dan pada saat debat, kalau saat kita diskusi seperti ini, mungkin yang nonton nggak banyak. Pada saat debat itu yang nonton banyak. Mereka akan dengar langsung dari mulut capres dan cawapres. Tapi bukankah kampanye datang ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, berjumpa dengan masyarakat tapi juga kan menyampaikan untuk bisa bicara program program-programnya. secara gamblang itu kan di situ kesempatan utama. Dengan masyarakat paling berapa ribu. Kampanye teriak-teriak di ini kan orang juga lebih senang musiknya atau segala macam kan. Tapi kalau di TV itu langsung. Nah, itu yang kita harapkan akan diperbanyak. Orang selalu mengunderestimate Mas Gibran, dibilang bocil segala macam. Tapi saya salut sama dia. Ya, banyak orang ketika dibully seperti itu, berdua kan pernah di medsos. Kalau misalkan dibully kan rasanya ini. Mas Gibran santai saja. Ya kita tinggal tunggu saja. Nanti pada saatnya orang yang selalu dibilang bocil itu akan menunjukkan bahwa dia nggak seperti yang dianggap. Berarti kan orang-orang. gini, Mas Derajat, artinya apapun itu bentuk arena debatnya ya siap dihadapi tanpa harus muncul keluar usulan dihilangkan saja deh cukup. Enggak, usulan itu tuh sebenarnya bukan usulan, kalau usulan itu betul-betul harga mati, kita usulkan lagi dong. Paslon 1 itu usulan kehadiran bersama itu dia ulangi ketika waktu penutupan ada jadi yang satu ibu-ibu sekarang baru saya tahu namanya ya. Setelah itu sebelahnya ada yang bapak-bapak, pada saat penutupan rapat dia ulangi lagi supaya usulan itu diterima oleh KPU. Kita enggak. Artinya itu itu diskursus biasa untuk memperbaiki format debat. Kalau KPU nggak menerima, oke, KPU terima, oke, karena dari awal kami memang sudah siap dengan format debat lama seperti yang katakan Bang Panda. Siap Bang, Gibran apapun itu bentuk debatnya dan siap. Gibran itu kan salah satu muridnya Bang Panda juga. Ya. Jadi begini, maksud aku kita song-song, kita persiapkan pemilu dan sekarang sedang berjalan, itu betul-betul kualitas gambaran, citranya jauh lebih bagus dari yang lalu. Mesti ada pikiran ke situ dan lebih berkualitas. Jangan kemudian karena ini udah dimulai satu cerita yang mencurigakan, yang Papa Usman, ya kan Paman Usman, dan kemudian MK dicederai, itu akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap siapa apa lagi nih? Apa KPU mau diatur-atur lagi? Apa KPU mau diapakan ini? Karena saya pikir jangan ke situ lagi. Buat aja yang wajar, perdebatan yang ini berkualitas, mendidik kepada rakyat, dapat informasi. Ya sama aja misalnya satu topik yang menarik dalam perdebatan. Ada yang menyampaikan, siapa yang bisa menjelaskan kenapa Jokowi jadi berbalik? Ya kan? Tidak mendukung siapa lagi? Ganjar. Kenapa mendukung? Loh misalnya itu dalam perdebatan, ya kan mana tahu, ya kan 01 atau 02 bisa jelasin. Itu menarik. Kenapa dia tiba-tiba berpindah?
Kenapa Tapi dia kan kalau tidak? itu di luar konteks, ini kan ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat apa yang akan dilakukan oleh capres dan cawapres jika Loh, nanti ini terpilih. juga yang disampaikan pendidikan politik sangat menarik juga, sangat bagus juga gitu loh. Ada keterbukaan, ada kejujuran, ada lebih terang benderang. Jangan hati-hati loh. Nanti ujungnya debat kusir bang, personal. Karena kan sudah ada tema tuh bang, pangan, agraria, ekonomi, hukum, semua kan ada. Bukan ke pembagian-pembagiannya. personal, bukan ke personal, cara, Oke. style, bukan soal personalnya. Nah itu terbukalah perdebatan itu, terbukalah dialog itu. Mau bicarakan apa aja, ya kan? Seperti ini sekarang misalnya Ganjar ke Papua, 2 hari kemudian Jokowi ke Papua. Kemudian NTT, itu dalam perdebatan enak juga itu. Apa itu? Gaya apa itu gitu loh. Kemana Ganjar, ke situ Jokowi. Kemana Ganjar, ke situ Jokowi gitu loh. Di sana main bola, bagi-bagi apa, begini dan segala gitu. Itu menarik. Perdebatan itu menarik gitu loh. Tapi kan ini debatnya sudah dibagi tema-temanya dalam 5 kali perdebatan nanti. Bisa itu, lah Bang. nyerempet-nyerempet gitu itu. Nah itu yang tahu ditakutkan tidak akan substantif tadi kalau kata Pak Derajat Wibowo, nanti malah nggak bisa menyentuh apa yang ingin disampaikan kepada Loh, masyarakat. yang saya apakan ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya indahnya perdebatan itu. Oke. Itu kan dialog, itu kan tukar menukar sehingga tahu pikiran, tahu sikap, tahu kemudian maksud. Itu bahasa Indonesia itu indah loh, berdebat gitu loh. Itu kan lebih tinggi dari diskusi itu. Baik Bang Panda. Saat ini kita sudah bergabung juga Bang Panda, ada Wakil Ketua Timnasnya Amin, Bang Jazilul Fawait yang sudah bergabung. Bang Jazilul, tadi kami memperdebatkan debat Pilpres 2024. Bang Jazilul, menurut Abang apakah debat Capres ini harus ada saling sanggahnya atau nggak ada ruang itu sama sekali Bang? Yang namanya debat itu memang berbantah-bantah. Harus ada saling sanggahnya dong. Kalau bukan ada saling sanggahnya itu namanya guru di depan kelas. Itu pun kadang murid masih bisa menyanggah. Nah saya berharap debat seperti yang tahun-tahun lalu, setiap pasangan memang diberi hak untuk menyanggah pikiran dari pasangan yang lain. Menurut saya aturan yang sudah ada dijalankan saja, tidak usah diintervensi oleh kekuatan lain untuk misalkan menghilangkan mutu dari debat. Dan saya pikir debat ini adalah rangkaian saja dari sebuah proses pemilu untuk hak publik mendapatkan informasi yang lengkap terkait visi dan misi masing-masing pasangan capres. Jadi tidak usah ada yang ditutup-tutupi, tidak usah ada yang dikurang-kurangi. Saya pikir sudah ada aturannya kok. Asal jelas moderator, panelisnya, ya tentu harus mengarahkan debat itu sehingga debat bermutu. Bukan debat kusir, bukan debat juga ngalor ngidul, bukan. Ini debat calon presiden dan calon wakil presiden. Bukan debat kepala desa atau lurah. Bukan debat juga untuk sebuah perusahaan, bukan. Oleh sebab itu tanggung jawab menjadi calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang besar ini diuji melalui debat kandidat. Dan nggak usah takut, debat ini hanya bagian kecil saja kok, pengaruhnya juga pada elektoral. Debat ini adalah konsumsi orang-orang yang cerdas. Mungkin saja tidak semua penonton Indonesia itu melihat debat, tapi debat harus disiarkan langsung. Itu artinya hak publik. Baik. Dan debat tidak boleh diwakili baik oleh tim sukses, bapaknya atau pamannya. Apa yang keluar argumen dari visi misi itulah yang harus dipertanggungjawabkan di depan publik sebelum seseorang itu memangku jabatan menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi debat bukan sesuatu yang menakutkan bagi seorang calon pemimpin. Orang nyalon presiden BEM saja ada debatnya. Baik. Nah, menurut saya itu hal yang wajar dan gak usah
dibesar-besarkan, itu semua sudah diatur di dalam undang-undang pemilu dan PKPU. Kalau misalkan ada yang keberatan untuk tidak ikut debat, nggak ada masalah, Oke. nggak usah ikut. Oke, baik, kalau Karena itu tidak keberatan akan nggak usah ikut. Kita menggugurkan- tampung poinnya di situ, Bang Zazilul. Ini kayaknya tudingannya luar biasa ini Iya. kepada Pak Derajat Wibowo, ya, kepada calon yang diusung, yang diperjuangkan untuk menjadi seorang calon, diperjuangkan menjadi seorang presiden dan calon wakil presiden. Bagaimana tanggapannya? Nanti dijawab nanti. usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Pak Derajat, silakan ditanggapi. Ya, saya malah senang dengan pernyataan dari Mas Wasuli tadi ya. Jadi membuktikan apa yang saya ucapkan. Tadi dikatakan jangan ada intervensi dari pihak luar. Kan artinya intervensi berarti dari presiden. Nah, sebelum saya ungkap fakta diskusi 29 November itu, orang kan curiga presiden yang intervensi. Tapi setelah saya ungkap fakta bahwa KPU mengubah format debat dari yang tadinya cawapres saja menjadi cawapres didampingi capres, itu adalah atas usulan dari koleganya, atas usulan dari paslon 1. Sekarang jadi terbukti nggak ada intervensi presiden, wong itu usulan paslon 1 yang diterima oleh KPU kok, ya kan? Jadi ini pelintiran-pelintiran, misinformasi seperti ini yang kita usahakan kita kurangi. Tapi kami juga seneng saja kalau misalkan debat dikembalikan ke format 2019 seperti usulan Bang Panda. Ayo, kita nggak ini kok. Kalau memang mau konsisten, yang usulin kan paslon 1 tuh didampingi. Kalau mau, ayo kita tiga-tiganya dari wakil paslon calon usul ke KPU sekarang kita rubah, kita kembalikan ke 2019. No problem. Tapi, Jadi kita siap-siap aja. Tapi tadi yang dikatakan itu presiden nggak campur segala macam, ini juga makan buah si malakama nih. Presiden ngomong saya cawe-cawe. Boleh dong keluarga sendiri. Nah, dalam mendidik bangsa ini, sekarang stop ya, saya nggak cawe-cawe lagi. Gitu loh. Kalau nggak akan berkembang interpretasi liar, dia nyampuri KPU. Ya, dan Gitu loh. udah saya buktikan salah kan, Bang? Bukan dari udah saya buktikan salah kan. Bukan itu, dari dia interpretasi. sendiri. Iya, interpretasinya kan udah saya buktikan Maka itu salah. presiden Bang. mulai sekarang ke depan hati-hati bicara. Jangan sembarangan gitu loh. Ditepis Bang barusan. Iya. Loh enggak, dia kan presiden kan ngomong, saya cawe-cawe loh. Ya kan, kemudian kan Mas orang Andrew, keluarga aku lihat sendiri. ini abangku ini. Orang keluarga sendiri kok katanya gitu. Nah, sekarang stop itu. Jangan lagi. Sama dengan sekarang stop dia nggak bantu siapa lagi? Ganjar. Sekarang dia membantu anaknya sama Prabowo. Jadi jelas gitu loh. Nggak ada main teka-teki. Enggak, aku lihat abangku ini dengan Bapak Presiden itu seperti lagunya Diana Nasution. Enggak juga. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Ya, boleh-boleh aja. Enggak, justru karena Sayang. karena ini. Iya. Cuma maksud aku sama itu. Wah, nanti diatur presiden. Kebetulan karena nanti khawatir akan mempermalukan apanya. Maka ini kasihan presiden gitu loh. Tapi kalau kita gali sumbernya, memang dia yang ngomong. Mau campuri, mau cawe-cawe. Jadi apa aja nanti peristiwa dalam pemilu ini, dia cawe. Maka itu bagus dia ngomong. Saya tidak lagi cawe-cawe. Kan begitu. Jadi sama itu dengan katakan tiga paslon yang ada itu silakan. Saya tidak mau campur dalam hal ini. Iya kan? Oke. Iya kan? Ya, abang ngomong langsung lah sama presiden. Oke. Abang ini kan hopeng banget sama presiden. Oke, baik. Hopeng lama. Besti ya. Coba deh kita tanya Bang Presiden Zazilul aku deh. nanti lapor ya. Beliau juga dengar ini kita ngomong. Bang Jazilul, kalau seandainya dengan mekanisme debat yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi, dengan mekanisme debat yang kemudian bisa beradu argumen, saling sanggah menyanggah, kelebihannya bagaimana? Karena tadi disampaikan kalau nggak ada saling sanggah menyanggah, justru nanti bisa lebih dalam lagi untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan ke publik mengenai program masing-masing capres-cawapres. Yang namanya debat itu kan menguji pikiran. Nah, kalau menguji pikiran harus ada kritik dan sanggahan. Kalau tidak ada kritik dan sanggahan, namanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat di masjid. Dan itu bisa dilakukan oleh satu orang, tidak 3 pasangan calon. Ini 3 pasangan calon, maka harus diuji di depan publik.
Kalau khutbah Jumat, ya nggak boleh makmumnya untuk menyanggah, karena memang aturannya begitu khutbah. Ini aturan debat, perintahnya kepada KPU. Yang pelaksananya KPU, bukan pasangan calon. Pasangan calon boleh kok tidak hadir, dan itu tidak menggugurkan pencalonannya. Tapi hak publik untuk mengetahui isi dan pikiran, visi dan misi, itu disiapkan melalui debat. Nah, kalau tidak ada sanggahan, bagaimana mungkin menguji pikiran orang? Apalagi kami ini mengusung tagline perubahan. Ini harus kita jelaskan juga. Perlu pasangan yang lain bertanya, apa yang akan dilakukan koalisi perubahan? Demikian juga koalisi berlanjutan. Melanjutkan apa? Melanjutkan intervensi? Melanjutkan yang mana? Nah, ini kan semuanya diuji. Kami sudah membaca juga apanya visi dan misi pasangan yang lain. Misalkan pasangan 02 menampilkan tema soal maju bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, itu gimana cara melaksanakannya? Bagaimana program-programnya? Kan ini adu gagasan, adu program. Semuanya setuju mau adu gagasan, adu program. Nah, adu gagasan dan adu program itu tempatnya di debat. Di debat kandidat ini tempatnya adu gagasan dan adu program. Nah, kalau tidak ada sanggahan, apanya yang mau diadu? Bang Jazilul, tapi kan barusan Pak Derajat bilang siap dengan segala jenis format ataupun mungkin ada ruang sanggah, ya kami terima saja tadi versi Mas Derajat. Dan kalau Iya kan ini semuanya tidak ada yang bilang nggak siap-siap. Cuman track record selama ini di setiap undangan-undangan debat ada pasangan yang nggak pernah hadir dan inginnya debat resmi. Setelah ada debat resmi ternyata nggak hadir juga, kan kecewa publik. Maksudnya itu aja. Bukan berarti mengatakan yang lain takut, tidak. Cuman memang publik sampai detik ini mengatakan di setiap debat tidak ada yang datang, padahal dia mau ingin adu gagasan, adu program. Nah, diadunya di mana? Nah, oleh sebab itu sebenarnya ini hanya berkeinginan agar publik betul-betul ikut berpartisipasi di dalam debat, baik pasangan calonnya maupun publiknya. Kalau publiknya juga tidak menonton, kan nggak ada gunanya juga debat ini. Dan tidak ada gunanya juga debat ini kalau debatnya dikontrol. Tidak boleh ini, tidak boleh terlalu banyak larangan. Sudah saja, ini kan orang-orang calon presiden dan calon wakil presiden. Orang-orang yang matang, orang-orang yang beradab, tahu tata krama. Saya pikir yang akan diuji itu pikirannya. Jadi tidak usah takut dihina, tidak usah takut dihinakan. Ini kan hanya menjelaskan fakta. Misalkan kalau Pak Gibran itu anak presiden, itu kan fakta. Sekarang maju itu fakta saja, bukan menghina. Kemudian ada yang bilang menjadi kontroversi, yaitu ditanyakan di dalam debat bagaimana pengertian soal KKN misalkan, yang disebut penyelenggaraan yang bersih dari KKN itu seperti apa. Baik. Itu kan bagian dari materi debat. Oke, silakan. Saya pikir gini aja deh. Saya pikir rasa hanya track daripada record kita aja sebenarnya. daripada Para kita pemimpin banyak yang Bentar Bang punya Jazilul, kita gagasan. dengarkan dulu Pak ya Derajat. gini deh. Ya. Daripada kita banyak berdebat soal debat ya. Karena di tempatnya Bang Panda ini juga pengen ke 2019. Ayo, saya aja tempatnya paslon 1 ya, yang ngusulin kan Mbak Nihayatul Wafiroh. Mbak Nihayatul Wafiroh, tolong umumkan cabut usulan yang disampaikan di KPU waktu itu tanggal 29, kita kembali ke format debat tahun 2019. Oke, baik. Kalau udah selesai, kalau udah gitu nggak ada lagi ya. Karena tim-timnya Bang Panda di paslon 3 ini pengennya tetap format 2019. Dan Diingatkan kembali ke pemirsa, formatnya bagaimana waktu itu? formatnya ya yang seperti 3-2, kemudian capres-cawapres tampil sendiri. Adu gagasan. Silakan, adu gagasan silakan. Oke. Jadi ayo kembali ke 2019. Silahkan cabut dulu usulannya dari paslon 1 secara formal loh ya Mas ya. Kirim ke KPU, kami paslon 1 mencabut usulan kami di KPU di mana setiap debat harus dihadiri capres dan cawapres. Oke, baik. Setelah itu dicabut, kita kembali 2019. Kita dapat Selesai. poinnya selanjutnya, silakan. Saya lebih Bang Panda. tertarik perdebatan ini substansinya, bahannya yang aktual. Jadi ini moderator juga harus bisa mengarahkan itu.
Misalnya perdebatan, betulkah tentara polisi campur? Ya kan itu kan ada kecurangan, jenis-jenis apalah kecurangan ini? Benarkah kepala desa harus dipanggili ke Jakarta dan kemudian dibagi-bagi ini? baik. Loh, itu menarik. Ini tema-tema kami Temanya- petang, Bang. Loh, bukan berdaling. Jadi buat Tema kita debat capres tanpa saling sanggah, tepatkah itu Bang? maka Temanya. itu buat Bang. Ganjar Kita sama rindu, Mahfud akan lebih indah lagi berdebat kepada yang aktual. Oke, baik. Gitu loh. Oke, Nggak baik. teori-teorian. Kita gitu tunggu loh. saja bagaimana keputusan dari KPU soal format debat ini nantinya. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah berbincang bersama kami. Selamat sore.